Enggak senjata roommates. Jadi cara kerjanya kondo di Singapura itu satu unit isinya 8 orang, isinya orang random semua. Jadi lu bayar per kamar gitu. Di Pavali, ya kondominium. Jadi gue cari kondominium karena tempat tinggalnya lebih enak kan, udah ada gym, udah ada kolam renang, terus biaya listrik segala macam udah di include. Jadi ada dua tipe tempat tinggal di Singapura, HDB itu rumah subsidi dari pemerintah sama kondominium. Tapi gue nyarinya kondominium yang ujung pulau gitu dekat NTU biar murah. Karena menurut gue pengen balik ke tempat yang gue merasa nyaman. Gue nggak penting kayak travel time gitu-gitu. Soalnya ini harganya 11-12 sama HDB dah. HDB itu yang rumah subsidi pemerintah gitu. Tapi bedanya kalau harga sewa gue pakai buat HDB, gue dapatnya tengah kota. Nah, tapi di sini gue udah dapet gym, udah dapet kolam renang, gitu. Makanya gue pilih sini. Tapi tempatnya jauh. Gaya rambutnya apa? Nggak tahu. Kawasan sepi, iya, kawasan yang lumayan sepi. Jarak ke NUS, ke MRT-nya NUS sekitar 20 menit. Pokoknya ke kantor gue tuh 15 menit. Kantor gue ke MRT NUS tuh 5 menit, gak nyampe 4 menit 4 menitan lah. Ini sekitar 20 menit. Terus nah masalahnya tuh dari MRT NUS ke NUS-nya, ke gedung NUS-nya itu yang lama, naik bus soalnya, bus internal NUS gitu, 20 menit lagi. Kalau misalkan cuma nyampe MRT NUS mah deket gue. Kayak anak SMP, lebih parah lagi, lebih kayak bocil lagi ya. Kalau ke NTU, gue ambil satu MRT station, berarti sekitar 3 menit, abis ambil bus 20 menit. Jadi gue nih deket di tengah-tengah gitu loh, NTU NUS. Kok beda? Emang gue beda? Ini kapan naik MRT? Elsa belajar. Enggak kena ban tuh. Kita tantang ini. Jadi ban. Ke kantor sekitaran 20 menit. Jadi gue jalan kaki 5 menit ke stasiun. Terus MRT sekitar 15 menit. 5 stasiun. Jadi ya 20 menit. Kalau naik bus lama ngapain? Harganya juga lebih murah naik MRT. Better kacamata, iya. Better kacamata kemarin, cuma kacamata yang kemarin kendor. Kurusan? Emang kurusan gue? Bentar. Kayaknya kalau gue pakai Singlish sekarang udah lebih better. Karena gue udah beberapa hari di sini. Kalau kalian mau bertanya pertanyaan, gue coba jawab pakai Singlish boleh. Enggak, menurut gue potongan rambut ini buat gue tambah gendut. Karena muka gue kan kayak gini kan, kayak oval gitu kan. Artinya sideburn-nya harus ada, sampingnya tuh harus ada. Kalau enggak nyembung kayak gini. Coba pakai Singlish. Mana. Kasih pertanyaan. Lebih tirus ya? Belum bakal kerja belum? Iya, oval. Oval what? Beneran oval muka gue. Nyesel kah sama potongan rambut? Gak tau, temen gue bilang jelek semua. Kalau main di sana, ya teman-teman NTU gue lah. Share the job desk. Job desk gue adalah supaya data kalian itu tetap apa ya, bersih. Ya kurang lebih data kalian tidak macet.
Ya gitulah overallnya. Data user itu kan datanya kan sensitif, ada banyak banget kan, data governance ada, terus juga ada pipeline data juga, itu harus dijaga lah. Belum masuk, belum, minggu depan. Deg-degan enggak, gue udah, itu tim intern gue udah pernah intern di sana. Gue udah tahu bos-bosnya, udah tahu semua gue, tempat magang gue gitu. Bisnis trip nggak ke perusahaan itu di Jakarta, nggak. Jawab pertama pakai English. Oke, ini ada pertanyaan. If you work at that company, should you use that handphone, that like the company handphone? I don't think so, cause I'm not the brand ambassador mah, so I don't have the obligation to use certain brand, certain phone. But yeah, so I don't need to use their handphone. But sometimes when let's say a newer model came out, then there's a certain discount like 30% discount for the employee to buy the new phone. Lancar kan gue? Lancar gue. Security analyst, no, it's a big data analyst. So you not play around with the data. You clean the data. You make sure cause data, right? There are a lot of data you need to aggregate. You need to clean the data. You need to make sure that the right data goes to the right channel. That's my job. That's my team job. For example, right? You use, for example, what? Aduh, nggak boleh nyebut merek ya. Let's ini. Company gue itu terkenal dengan jamnya kan. Jam tangannya salah satu yang paling bagus di pasaran, jam tangan. Inisial aja banyak yang udah nyepil di kolom komentar. Jam tangan digital dan handphonenya bisa lipat 3. Udah spoiler gede banget tuh. Jadi contoh aplikasi apa kalian? Contoh aplikasi YouTube kalian. Bukan YouTube. YouTube-nya versi HP itu kan kayak ada bawaan gitu kan. Kayak App Store-nya HP itu contohnya, atau Play Store-nya HP itu, merek itu. Itu kan ada data. Terus tahu nggak sih kayak di HP kalian tuh pasti ada namanya algo recommendation gitu kan, bener kan? Jadi kalau kalian nge-scroll TikTok, nge-scroll IG, Igoy, TokTok gitu kan, itu kan semuanya ada rekomendasi sistem. Itu kan pakai data. Gimana caranya data kalian bisa dipakai buat kasih rekomendasi yang sesuai dengan yang kalian mau. Salah satunya itu kerjaannya. Jadi gue bagian ngurusin datanya. Contoh yang gue terakhir dengar itu ya kayak gitu. Timnya geraknya sekarang kayak gitu. Jadi ada aplikasi bawaan HP itu yang datanya kita kelola. Pastiin kalau datanya benar, datanya nggak bocor, data governance-nya bagus. Terus gimana cara kita pakai data supaya bisa kasih personalisasi ke kalian gitu-gitu. PFH enggak lah, data sensitif itu, data orang, data user. Gitu. Berapa orang belum tahu. Kan gue belum masuk. Barang Vanes bukan. Vanes itu lebih ke arah research. Kalau gue pastiin datanya nyampe. Kalau dia lebih ke arah gimana caranya. Dia research apa ya? Gue lupa. Algo kan? Algoritm gitu kalau dia. Kalau mode incognito datanya tetap masuk ke nggak tahu gue. Data nyampe ke kita tuh udah encrypted udah
udah encrypted, kita nggak bisa kan data orang ya, nggak bisa lu langsung jebol sembarangan. Data orang encrypted guys. Data analis bukan data engineer. Nama role-nya Big Data Engineer. Udah mandi udah. Sampai jam 1 aja gue. Itu Arka. Woi. Bukan ML engineer, Bang. Big data, Bang. ML engineer beda lagi. Tim gua ada dua bagian lah, data sama ML. Jadi ada yang megang rekomendasinya, ada yang megang algoritma rekomendasinya, ada yang megang datanya juga. Jadi tim gue di yang bagian megang data. Ada orang dari tim gue juga megang rekomendasinya lah. Gimana cara datanya ya dipakai buat rekomendasi gitu-gitu. Lebih kayak ngurus ETL. Yep. Lebih kayak ngurus ETL. Data engineer lah. Kalau penasaran cari aja tuh di Google, namanya data engineer. Namanya data engineer, nama role-nya. Kalau penasaran. Rambutnya ya ntar gue panjangin, santai aja. Apa nih? Woi bang. Aduh Bang Arkan. Oh ada satu soal ke. Bisa lah. Tapi tergantung company bang. Tergantung company. Kalau company yang kayak atas kayak Facebook, Google gitu, OA harus bener semua dah. Data engineer, oke, ada tiga, basically ada tiga lah. Data engineer, data analis, data science. Itu beda semua tiga-tiganya. Data engineer yang ngurus ini, yang tadi datanya lari kemana, masuk kemana, keluar kemana, bersih nggak, itu data engineer. Data science itu lebih ke arah yang buat prediktif model gitu-gitu. Bisa nggak kita pakai data sekarang untuk memprediksi masa depan? Itu data science. Data analis itu lebih ke arah bisnis. Jadi datanya sekarang, nih data engineer udah bersih-bersih nih datanya. Nih gue kasih ke lu nggak tahu, lu presentasi aja lah ke orang bisnis, lu pakai data gue, gimana caranya lu mau presentasi ke CFO, COO kayak gitu. Itu data analis. Itu bedanya. Sekolah apa? Komsci, computer science. Sekolahnya harus apa? Computer science bisa, data analytics bisa. Udah mulai masuk kerja? Belum, minggu depan. Halo. Spill kalung. Gue cari kalung di toko oren, guys. Nih. Kerja di mana? Yang tahu ketik dong. Salah satu merek handphone lah. Salah satu merek handphone yang bisa lipat 3. Tiket bioskop $15, 180.000 berarti. Samsung nggak bisa lipat 3. Emang ada HP Samsung bisa lipat 3? Tempat kerja Vanes. Kalau lewat bootcamp, jujur ya, kalau dari gue sendiri yang paling susah itu adalah mencari intern pertama. Menurut gue, kalau bootcamp dibandingin intern, itu menang intern pasti.
Atau misalkan project sama prof kalian di universitas sama bootcamp, menurut gua tetap menang project. Jadi kalau saran gua, kalian year 1, misalkan kalian year 1 masuk computer science, itu cari-cari project. Cari project, ikut lomba, cari project. Misalkan kalian kenal profesornya lagi riset sesuatu, kalian ikut. Itu lebih berguna buat portfolio. Tambah gak nge-live, gue baru nge-live cuma kemarin. Udah ngampus, gue udah kerja. Kalau udah kerja masih nge-live nggak? Masih. Santai aja, gue nggak bakal ngilang. Nggak bakal ngilang dengan gampang. Sudah di Huawei jadi apa? Kalau nyebut merek ya Allah. Jadi big data engineer. Ntar gue nggak ngilang deh, paling gue ngumpet. Udah nemu cewek. Ya hanya Tuhan yang tahu ya kapan gue ketemu cewek yang pas. Ini kalau app bawaan HP bukannya pipeline segala macam, ya juga bawaan Android. Kan operating sistemnya beda, Bang. Perusahaan gua kan nggak pakai Android. Terus juga sebenarnya Android kan open source. Bang Arkan, apa kabar Bang Arkan? Kapan balik Indo lagi? Kalau ada pacar publish nggak ya? Publish nggak? Nggak tahu. Publish. Emang gua ada. Kayak Evan ya di publish. Emang pakainya apa? Pakainya operating system sendiri, bukan Android. Cari aja di Google. Kan Android tuh. Ngapain Bang? Nge-live. Kalau pacaran pasti bucin. Tiada yang tahu ya guys ya. Tapi menurut gua sekarang meng-approach sesuatu segalanya dengan logika. Kan kayak biasa, gua kan udah sering deep talk sama kalian kan. Jangan-jangan manggung. Emang gua ada? Pertanyaan gue, emang gua ada? Kalau Evan mah udah sangat bucin. Dikenal. Halo, apa kabar? Baik. Ini udah makan, udah. Harusnya gue foto ya. Tadi gue makan makanan Indo. Kapan ke Indonesia? Kapan-kapan. Gak tahu. Gue poll lagi deh. Gue penasaran actually. Coba bagusan rambut kemarin yang pas gue panjang atau rambut ini? Poll lagi. Nih. Senyum bagus rambut hari ini. Kalau nangis bagus rambut kemarin. Yang pas panjang. Kita lihat. Nih. Sekarang mirip bocil. Lebih mirip bocil lagi yang ini. Bukannya katanya lebih dewasa yang ini.
bocil ya. Ya udah kan kayak gimana ya? Pas gue ngeposting rambut gue kemarin itu, pas gue pertama kali motong, itu komentarnya, Min bagusan rambut kemarin. Terus setiap kali gue nge-live gue buat poll bagusan rambut sekarang, gimana sih? Next time botakin, waduh. Ada akuarium gimana nih? Akuarium gede gitu ya isinya. Apa sih kayak di Sentosa ada deh. Mending NTU atau NUS? Dari segi apa dulu? Kapan-kapan gua ke NTU deh. Gua ajak tour, mau nggak? Kapan? Gua nge-live ke tempat-tempat gua yang mana gua suka nongkrong gitu. Mau. Tapi pas live aja ya, gue nggak mau jadiin video karena kayaknya kalau NTU tour video udah sangat sering. Cari aja di YouTube pasti ada tuh tour NTU pasti keluar. Kayak dengar suara kipas. Tuh kipas tuh. Bikin konten ya, dilihat aja lah kapan-kapan ya guys ya. Kapan mulai kerja? Selasa depan. Struggle kuliah di NTU banyak guys. Dari segi pembelajaran dan lingkungan ya NTU sama NUS. Kalau pembelajaran sama lingkungan ini berdasarkan objektif ya, berdasarkan ranking aja ketahuan sih. NUS kan atas NTU, itu kan artinya membuktikan bahwa kalau emang NUS emang kualitas pengajarannya lebih bagus. Secara ranking kan kayak gitu, dia nomor 1 Asia bro, NUS. Aduh, Arkan jangan jadi viewer. Kira-kira gimana chance student intern di SKM? Apply aja, bisa. Ayo, sini. Lu datang sini, gue ajak muter dah. Ntar lagi gue off lah. 1 menit. Bye-bye, 1 menit. Yo, 30 detik lagi ya nih. Kapan lagi gue nge-live lagi nih. Baru gabung ya. Bye-bye. Yuk. Pokoknya angkanya berubah jadi jam 1 gue matiin. Belum kan 12.59 nih. Yuk, angkanya berubah yuk. Yuk. Bye.